Apakah sudah bisa Sudah, Bu. Sudah tertayang? terlihat. Oke, baik. Sudah terlihat. Oke, baik ya. Baik ya. Jadi kalau berbicara tentang menjadi orang tua, saya yakin bahwa sebagian besar yang hadir di sini punya pengalaman menjadi orang tua, meskipun barangkali tidak selalu biologis, ya seperti Romo, Bruder, Suster, tapi betul yang tadi Pak Dadut katakan, punya pengalaman untuk mengasuh anak-anak dalam tanda petik juga. Ini saya menggarami sesuatu yang sudah sudah penuh dengan garam sebenarnya. Tapi oke, kita lebih banyak akan berbincang. Kalau waktunya tadi disampaikan kurang lebih sampai jam 19.30, berarti mungkin akan ada beberapa slide yang saya skip, gitu ya. Baik. Ya, ini keluarga kecil saya, gitu. Nggak penting ya, langsung saja deh, gitu ya. Oke, baik. Ini kalau berbicara mengenai kehidupan, begitu ya. Sebenarnya proses ketika individu itu lahir sampai dengan ujung nanti kita dipanggil, itu boleh dibilang satu proses yang alamiah. Gitu. Dari bayi menjadi anak, kemudian sekolah, kemudian mungkin ada yang berkesempatan kuliah, bekerja, menikah, ya sebagian besar dari kita, kemudian memiliki anak dan kemudian menua. Gitu. Nah, ada masa-masa di mana proses itu tidak selalu mulus, dan waktu berjalan, zaman juga berubah, begitu, sampai pada kita mau tidak mau berhadapan dengan teknologi. Dan menurut saya di era digital ini hampir semua aspek kehidupan itu juga turut berubah, gitu ya. Jadi Romo, Suster, Bapak Ibu, gadget itu kan saat ini sudah seperti kebutuhan yang vital, gitu ya. Jadi bukan hanya untuk keperluan komunikasi saja, tetapi sudah masuk ke sendi-sendi kehidupan kita. Kehausan akan konten ini juga menjadi kebutuhan yang namanya besar, gitu ya. Jadi kalau setiap saat cukup banyak di sekeliling kita, segala hal itu dikontenkan, segala hal itu menjadi story, ya, yang kemudian diposting di media sosial seperti itu. Dan ini tidak lagi sesuatu yang mengherankan ketika misalnya saja di antara kita pergi bepergian ke tempat tertentu, makan atau mencoba restoran atau warung makan tertentu, yang pertama kali dilakukan adalah difoto, kemudian diposting, gitu. Di jalan melihat sesuatu, bahkan mungkin kecelakaan, yang dilakukan tidak segera menolong tapi foto dulu, gitu ya. Jadi kadang-kadang juga ini dilematis, gitu ya. Memang di satu sisi yang namanya perubahan ke era digital itu banyak sekali manfaatnya, meskipun ada sisi-sisi lain yang harus juga kita perhatikan, dan itu bisa di sisi yang sebaliknya, gitu. Nah, saya bertanya pada mahasiswa saya, apa sih yang kamu takutkan dalam hidup saat ini, gitu ya? Atau apa yang membuatmu ketakutan? Apa yang membuat kamu takut, gitu ya? Harapan saya akan mendapatkan jawaban seperti, saya takut pocong, gitu ya, atau saya takut saya gagal dalam kuliah atau apapun. Tapi ternyata tanpa diduga ada juga yang memberikan jawaban. Yang saya takutkan, Bu Lita, adalah kalau baterai HP saya drop, gitu ya. Jadi sebegitu kuatnya pengaruh teknologi itu, sebenarnya ketika seorang ketinggalan HP-nya atau mungkin baterainya drop, kayaknya itu khawatir sekali, gitu ya. Ada kehidupan yang hilang seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, dan iya, sampailah kita pada bagian bahwa perubahan hidup, ya, perubahan perilaku yang mau tidak mau dipengaruhi juga oleh perubahan teknologi tadi, juga akan membawa
sesuatu yang berubah di dalam kehidupan kita termasuk sebagai orang tua gitu ya. Yang hadir di sini senior-senior gitu ya. Jadi bukan hanya orang tua tetapi mungkin kakek, nenek, bude begitu ya. Dan pendamping-pendamping anak-anak. Nah, parenting ini sendiri menyangkut banyak sekali kebutuhan, mengakomodir banyak kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar basic care, gitu. Kemudian juga parenting juga artinya terkait dengan bagaimana pemenuhan rasa aman pada anak. Mau tidak mau kita fokus pada bagaimana orang tua itu bisa memberikan lingkungan yang stabil. Bagaimana orang tua memberikan stimulasi atau rangsang fisik, intelijensi, kemudian mungkin juga rangsang sosial emosi untuk membentuk anak menjadi pribadi yang baik. Juga bagaimana orang tua bisa memberikan bimbingan, bagaimana memberikan transfer nilai, memberikan batasan-batasan apa yang sebaiknya dilakukan anak dan apa yang sebaiknya tidak dilakukan anak. Di dalam parenting juga orang tua memberikan kehangatan emosional. Anak harus merasa nyaman. Anak punya ikatan emosi dengan orang tuanya. Dan tentu juga tidak kalah penting adalah bagaimana di dalam proses parenting itu orang tua memberikan anak atau mengajari hal-hal yang sifatnya praktis terkait dengan life skill, bagaimana dia melakukan sesuatu di dalam kehidupannya sehari-hari. Oke, jadi banyak aspek di dalam parenting ini yang mestinya ada dan disiapkan oleh orang tua. Nah, kemudian ada hal yang sangat penting juga di sini adalah di dalam orang tua melakukan parenting, menjadi orang tua, gitu ya. Ada satu syarat, yaitu relasi antar orang tua sendiri juga harus beres, gitu ya. Jadi antara pasutri harus ada relasi yang baik, relasi yang sehat. Karena relasi yang sehat antar pasutri, antar suami istri ini akan juga menjamin, mungkin bukan menjamin ya, tetapi minimal menyediakan proses komunikasi yang lancar, gitu. Dan ini akan memudahkan optimalnya proses kita menjadi orang tua. Nah, cukup banyak kasus-kasus, termasuk yang masuk ke dalam meja konsultasi saya, begitu ya. Orang tua datang dengan keluhan anak punya problem, gitu ya. Entah problem sekolah, entah problem perilaku dengan teman atau apapun. Kadang-kadang memang problem itu lebih fokus pada anak, tetapi juga ternyata cukup banyak kasus anak yang ketika digali lebih lanjut itu sumber problemnya adalah dari orang tua. Jadi relasi orang tua yang mungkin disharmoni, yang di situ masih ada masalah, ya, masih ada masalah secara privat antara orang tua, ini juga sedikit banyak akan berpengaruh pada problem anak-anaknya, begitu. Nah, menurut saya ini menjadi sesuatu yang penting, dan oleh karena itu, untuk itu kita juga harus paham bahwa ada banyak pola parenting, begitu. Oke, ini secara umum saja ya, Bapak Ibu, Romo, Suster, Bruder. Ada 4 pola umum parenting. Ini saya cepat saja ya. Kita mulai dari yang sisi kiri bawah, gitu, otoritarian. Oke, kalau dari gambarnya simbolnya itu anak, kemudian orang tua ditokohkan seolah-olah sebagai polisi, gitu ya. Jadi pada pola otoritarian atau otoriter mudahnya ya, pada pola asuh otoriter atau parenting otoriter ini orang tua mengontrol anak, ya, menuntut kepatuhan. Jadi segala komunikasi sifatnya satu arah, one way traffic, dan anak tidak bisa memperdengarkan isi pikirannya, ya. Itu untuk otoriter atau otoritarian. Kemudian di atasnya itu ada otoritatif, mirip-mirip ya, otoritarian sama otoritatif, mirip tapi artinya beda banget.
otoritatif itu ada yang menyebut demokratis gitu ya. Jadi ada ruang diskusi untuk anak. Kalau kita lihat gambarnya di situ, orang tua agak jongkok, kemudian anak dipegang gitu ya. Ada relasi begitu yang coba dibangun. Anak bisa menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya, kemudian orang tua juga akan menjelaskan mengapa. Gitu. Jadi komunikasi lebih dua arah. Kemudian sebelahnya permisif, ya itu ini kalau kita lihat gambarnya simbolnya anak, ya anak memegang sesuatu, kemudian ya ini nampak orang tuanya bingung begitu kan. Jadi di sini orang tua memanjakan anak, apa yang anak mau lakukan apapun boleh dibiarkan, ya. Nah kemudian yang pojok kanan bawah uninvolved itu ya, atau neglectful. Jadi di sini orang tua ada tapi tidak hadir. Jadi cuek gitu ya. Jadi tidak ada relasi di situ. Kebutuhan fisik mungkin terpenuhi, tetapi tidak demikian dengan kebutuhan psikologis. Ya, interaksi juga terbatas. Tapi ini tidak berarti tidak sama dengan orang tua yang sibuk ya. Orang tua yang sibuk itu bisa jadi pada saat yang sama dia juga penuh perhatian dengan anak. Tinggal caranya gitu kan. Sekarang zaman sudah dimudahkan dengan gadget tadi. Tetapi untuk pola asuh yang uninvolved ini bisa jadi orang tua ada, ya, artinya bersama dengan anak, tetapi tidak ada atensi, begitu, tidak ada interaksi, cuek, kehidupan yang cuek. Jadi ya, oke, 4 itu menjadi sebuah gambaran, tetapi tidak berarti bahwa orang tua itu di dalam proses parentingnya selalu menunjukkan satu jenis di situ, nggak selalu ya, karena kadang-kadang 4 jenis ini bercampur satu sama lain, dan sulit juga untuk dikatakan mana yang paling bagus, karena masing-masing punya kelemahan. Nah, tapi selain ini ada juga satu jenis atau pola parenting yang lain yang sering disebut over involved atau kalau mungkin pernah kita dengar helikopter parenting begitu ya. Helikopter parenting ini kebalikannya uninvolved. Jadi pada pola pengasuhan yang pola helikopter ini orang tua siap sedia dimanapun, kapanpun. Pokoknya prinsipnya ketika anak nggak usah ngapa-ngapain pun semuanya beres, gitu ya. Disuapin, gitu ya, disuapin terus. Bahkan nggak cuma disuapin, dimamahke, apa itu dimamahke, dikunyahkan gitu ya. Anak tidak melakukan apa-apa, semua sudah beres di tangan orang tua ya. Bahkan sebelum anak menyampaikan kesulitan, pertolongan sudah datang ya, seperti itu. Ini yang menurut saya cukup banyak kita temukan di saat ini gitu ya. Generasi yang atau mungkin anak-anak yang tinggal di keluarga yang over fasilitas, yang semuanya dilayani begitu ya, ada sopir, ada suster dan seterusnya begitu ya, dan para asisten ini kan dibayar oleh orang tuanya, nggak berani dong mereka menginstruksi anak begitu ya. Tetapi juga tidak berarti bahwa pengasuhan tipe ini hanya berlaku pada keluarga yang kaya, yang over fasilitas, juga bisa terjadi pada keluarga yang medium atau bahkan yang secara sosial ekonomi kurang, ya. Yang anak berada dilindungi terus, gitu, overprotective. Dan saya nggak tahu apakah memang itu ada kaitannya dengan yang tadi Pak Dadu sebutkan generasi strawberry gitu ya. Karena kalau saya lihat ini iya banyak begitu ya. Bahkan mungkin di level mahasiswa pun gitu ya, orang tua itu masih ikut campur yang semestinya anak sudah bisa dibiarkan untuk mandiri. Oke, nah dari
pola parenting ini dari parenting style yang 4+1 tadi, kita tahu bahwa relasi antar anggota keluarga, khususnya antara anak dengan orang tua itu memang sangat penting. Ini kok, ini kok menjadi hurufnya menjadi membesar lalu tidak masuk ke dalam lingkaran, nggak apa-apa ya. Oke, jadi komunikasi yang baik, ini komunikasinya kok jatuh ke bawah. Oke, baik. Jadi komunikasi yang baik itu akan terhubung dengan banyak hal. Ada kenyamanan relasi antar anggota keluarga. Komunikasi yang baik juga akan menjadi media tumbuh kembang anak yang sehat, gitu ya. Juga akan menciptakan bonding atau ikatan antara orang tua dengan anak. Dan komunikasi yang memang sudah terbangun dengan baik itu juga akan menjadi kartu pengaman ya di dalam keluarga ketika di dalam keluarga tersebut ada persoalan. Yang namanya keluarga kan nggak selalu semuanya berjalan mulus ya. Jadi seringkali ada gesekan, seringkali ada persoalan, kadang-kadang bahkan krisis. Nah, pada saat komunikasi sudah terbangun dengan baik, krisis-krisis ini menjadi lebih mudah untuk diselesaikan. Gitu. Dan yang terakhir tentu saja menjadi satu upaya ya. Jadi dari sisi kesehatan mental juga menjadi lebih baik. Oke. Ini saya skip saja. Nah, yang menjadi masalah adalah tidak semua orang tua memiliki keterampilan berkomunikasi di dalam keluarga. Ya, yang namanya banyak anak yang tidak nyaman berkomunikasi dengan orang tua, gitu. Lalu juga antara orang tua dan anak bisa jadi kurang saling memahami. Ya. Jadi sekolah untuk menjadi orang tua ini nggak ada ya. Paling ada di seminar-seminar kecil-kecil seperti ini. Nah, saya rasa masih bagus kita di Katolik ini kan tidak-tidaknya pada saat mau pernikahan dulu ada bimbingan pra-perkawinan ya. Sedikit banyak sudah disiapkan, meskipun ya nggak bisa berhenti di situ saja. Nah, ini jadi ada gap yang menjadi lebih tajam ya ketika antar generasi itu masing-masing punya kekhasan. Yang hadir di sini sebagian barangkali atau sebagian kecil mungkin masih ada yang baby boomers ya, yang lahir di tahun-tahun sekitar itu. Kalau saya sendiri generasi X, Pak Dadut, Bu Rate itu generasi X ya, Pak Theo juga. Ya. Ya, lalu ya, yang generasi Y juga pasti ada karena tadi saya melihat sebagian peserta ada yang wajahnya nampak lebih cerah, lebih muda begitu. Dan kita menghadapi sebagian dari kita menghadapi generasi Y, Z ya. Lalu alpha, beta ini lebih muda lagi yang mereka punya kekhasan. Semakin muda anak dilahirkan, mereka semakin menjadi glass generation ya, generasi gelas, generasi layar kaca. Generasi yang begitu dia lahir itu sudah bisa pegang gadget. Generasi yang di usia 3 tahun itu lebih canggih memainkan gawai daripada kakeknya atau neneknya. Seusia saya ini sudah pada taraf untuk minta tolong anak kalau menghadapi persoalan dengan komputer laptop begitu. Nah, penting buat kita pada saat ingin membersamai anak-anak kita ini, ingin mendampingi mereka, entah di dalam keluarga maupun di dalam konteks kegiatan ya, kegiatan gereja segala macam. Ya tentu saja kita harus mengerti anak-anak ini dulu. Kita harus paham siapa mereka. Anak-anak kita ini adalah generasi yang khas ya. Mereka melek teknologi ya. Mereka menguasai fitur dalam gadget. Mereka juga anak-anak yang cerdas karena mereka bisa mengakses banyak informasi. Stimulusnya makin banyak. Mereka bisa mencari tahu dari manapun asal sudah buka gadget. Seluruh dunia ada dalam genggamannya.
Kemudian otak anak-anak ini juga pasti lebih banyak rangsangan dibandingkan kita yang lebih tua ini. Dan itu juga terkait juga munculnya sifat yang lebih kompetitif gitu ya. Karena ketika anak berkurang kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain, dengan teman, dengan siapapun, maka sifat individualis ini juga lebih muncul. Ada plus minusnya juga ya. Kompetitif individualis ini ya mereka menjadi lebih cepat untuk menangkap upaya untuk berlomba ya, kompetisi, tetapi juga mungkin menjadi tidak terlalu peduli pada orang lain. Interaksi sosialnya terbatas, kemudian kemauan untuk berbagi menjadi minim juga. Kemudian ya anak-anak kita ini juga akrab ya, ini pasti ya, akrab pada hal-hal yang sifatnya instan. Gimana nggak instan kalau di masa lalu kalau mau makan itu harus masak dulu atau paling tidak ya ngambil sendiri ya, harus menata lauknya sendiri begitu. Kalau sekarang gampang, tinggal ya pesan online, semua bisa online. Kemana-mana pun semua bisa dilakukan dengan online ya. Nah, ada tantangan bagaimana anak-anak ini menghargai sebuah proses, karena mereka maunya segalanya serba cepat gitu ya. Kalau di kampus ini seringkali yang jadi persoalan diantaranya parkir gitu ya. Nah, mahasiswa itu kadang parkir di tempat yang tidak tepat untuk parkir. Ya bahkan kalau mereka pingin mungkin kalau bisa parkirnya betul di depan kelasnya gitu. Kalau bisa motornya masuk kelas gitu ya. Ya ini karena saking dimanjakan oleh hal-hal yang instan. Masing-masing ada plus minusnya tadi. Lalu juga ya secara intelektual mereka terasah gitu ya. Namun juga di sisi lain menjadi mudah terpapar hal yang negatif. Kenapa? Karena secara emosional mereka belum sepenuhnya matang, ya sesuai usia. Oke. Nah, saya akan mulai masuk ke hal-hal yang sifatnya praktis. Sebenarnya komunikasi orang tua dengan anak itu ada di semua atau tersedia di semua jenis kegiatan, ya. Jadi kesempatannya sangat luas, sangat luas. Semua ada. Dan kalau boleh saya ringkas sebenarnya, ya ada hal-hal yang kolom sebelah kiri itu adalah hal-hal yang disarankan dilakukan pada anak-anak. Ya, berdialog, mendengarkan, memberi apresiasi, mempercaya pada anak, gitu ya, memberi penjelasan sesuai usia dan siap berdialog untuk hal-hal yang sekiranya sensitif. Kemudian sisi yang kanan itu hal-hal yang kita harapkan jangan dilakukan deh, gitu ya. Sebaiknya tidak dilakukan. Ya. Terlalu banyak memberi kritik, terlalu melayani, membanding-bandingkan, campur tangan, kemudian membahas sesuatu di luar nalarnya anak-anak. Lalu juga bagaimana orang tua atau orang dewasa itu berdialog dengan anak-anak tetapi dengan emosi yang negatif. Nah, ini hal-hal yang harus dihindari. Oke, ini garis besar secara umum dan saya akan jelaskan satu persatu masih terkait jadi penjelasan dari poin-poin ini. Membiasakan berdialog tadi. Membiasakan berdialog. Nah, berdialog itu teramat penting. Karena dengan kita berdialog dengan anak, ikatan emosional antara orang tua dengan anak, antara orang dewasa dengan anak yang didampingi, itu menjadi lebih kuat. Gitu ya. Nah, yang menjadi masalah adalah ada sebagian orang tua yang jarang berdialog, kecuali ketika ada masalah. Ini saya ingat di masa lalu, gitu ya, ketika generasi saya nggak tahu apakah sekarang masih ada, semoga tidak. Guru BK itu seringkali diasosiasikan dengan polisi sekolah. Kenapa? Karena guru BK memanggil anak hanya pada saat ada masalah, begitu. Jadi ketika ada si X dipanggil BK, wah itu sudah langsung pikirannya yang tidak. Kenapa? Ini pasti urusan persoalan, gitu. Tetapi tentu hal ini tidak diinginkan kalau pada orang tua, ya. Segala hal bisa menjadi obrolan kita.
Dan proses dialog itu harus sejak dari anak masih kecil, tidak boleh terputus sampai dengan anak dewasa, begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah mendengarkan anak. Mendengarkan itu gampang pakai telinga, tapi yang saya maksudkan bukan hanya sekedar itu, melainkan mendengarkan yang sepenuh hati, gitu ya. Karena begini, kita ini kadang-kadang mengabaikan perasaan anak. Mungkin saking inginnya memantaskan anak kita bahwa anak kita anak yang kuat, gitu ya. Kemudian ketika satu saat anak gagal atau pada saat anak sakit, anak mengeluh, ya, komentar kita, alah gitu aja nggak bisa, gitu aja nangis. Nah, ini hal-hal yang mestinya bisa kita hindari, gitu. Karena anak pun juga punya kehidupan emosional yang perlu kita afirmasi, kita validasi. Ini satu contoh, saya pernah satu tahun melihat ayah dan anak, si anak ini mungkin kelas 1 atau kelas 2 SD, ya masih kecil gitu ya. Kemudian lari-lari si anak, karena ini di tempat umum, di ruang publik begitu, tersandung dan jatuh. Saya lirik, kebetulan saya tidak jauh dari situ, saya lirik dengkulnya berdarah, kayaknya lukanya lumayan gitu ya. Nangis dong si anak, dan ayahnya mendekat. Yang dilakukan pertama kali oleh si ayah bukan menolong, melainkan membentak. Diam, nggak usah nangis. Celana kok nangis. Padahal kalau saya lihat dari lukanya itu lumayan gitu ya. Ini kena apa namanya, semen gitu. Itu kan perih dan berdarah. Nah ini hal-hal seperti ini menurut saya anak punya hak juga pada saat secara emosional dia terganggu. Ya. Jadi sebenarnya akan baik kalau oke, sakit ya, yuk ya, secara rasional saja kalau memang sakit, tapi yuk kita cari obat, kita obatin. Kemudian mendengarkan itu juga penuh atensi itu di sini. Pada saat anak memang ingin cerita pada kita, nampak bahwa dia ada hal yang ingin berapi-api dia sampaikan, boleh dong apa yang sedang kita kerjakan saat itu, ketika tidak sangat penting, kita tunda dulu. Kita sedang pegang apa, kita taruh, kita dengarkan anak dengan antusias. Kita beri respon, oh gitu ya, oke, terus gimana? Dibandingkan kita tetap sibuk dengan pekerjaan kita. Ini dengan catatan kalau kita tidak sedang pas kondisi sangat sibuk gitu ya. Nah ini yang biasanya yang tidak bisa menunggu ini adalah anak-anak yang usianya makin kecil. Kalau anak yang sudah remaja, dewasa, tentu dia tahu, oh orang tuanya sedang tidak bisa diganggu. Tapi pada saat anak yang remaja tadi butuh kita berikan telinga kita, hati kita, gitu. Kemudian memberi apresiasi ini juga sangat penting di dalam menguatkan komunikasi antara anak dengan orang tua. Ya, apresiasi akan membentuk perilaku. Jadi pujian, apa namanya, dipuk-puk, dipuk-puk. Jadi ditepuk-tepuk kepalanya, mungkin pundaknya. Itu sebagai wujud bahwa kita memberikan apresiasi. Ya. Sesegera mungkin dan di saat yang tepat itu akan bagus pengaruhnya untuk anak. Kadang-kadang begini, orang tua pelit pujian. Nggak usah dipuji. Nanti besar kepala. Semoga sekarang sudah nggak ada ya, karena orang tua di masa kini semakin banyak yang sadar bahwa pujian itu ketika diberikan dengan segera dan pujian itu tepat, maka akan membentuk perilaku positif. Sementara kalau anak tidak pernah dipuji, bahkan sebaliknya terlalu banyak dikritik, dia tidak akan merasa berharga. Ya. Dia tidak akan pernah bangga dengan dirinya. Gitu. Saya menyarankan lebih banyak memberikan hadiah daripada hukuman. Hadiah ini tidak harus dimaknai sebagai hadiah dalam wujud benda ya. Hadiah itu bisa tadi wujudnya pujian, apresiasi, ya, jempol, tos, seperti itu. Sesekali mungkin ya, karena adik sudah pinter seminggu ini ya, sudah nggak rewel, sudah mengerjakan dengan
tepat, nggak harus dioyak-oyak, maka akhir minggu boleh kita jalan-jalan, nanti makan di luar. Oke, ya, itu wujud hadiah. Hadiah harus lebih banyak daripada hukuman. Jempol yang kita berikan pada anak harus lebih banyak daripada kita memberikan kelingking. Kita lanjutkan. Nah, kemudian juga ini sesuatu yang penting. Prestasi akademik itu sebaiknya tidak semata-mata kita lihat pada diri anak. Jadi jangan mengukur anak semata-mata dari proses atau prestasi akademiknya. Kenapa? Ya, karena prestasi akademik itu sangat dipengaruhi oleh intelijensi, sangat dipengaruhi oleh sifatnya given gitu ya. Ya gimana mau berprestasi kan ketika orang tuanya juga biasa-biasa saja secara intelektual, kebetulan juga di rumah masih harus bantu mengawasi adiknya segala macam, tidak ada biaya untuk les tambahan segala macam ya. Jadi menurut saya nggak fair kalau kemudian kita mengukur anak hanya dari prestasi akademik. Ya. Kalau anak nilainya buruk, lihat dulu orang tuanya gimana, kita sendiri gimana kan begitu. Oke. Dan selain itu sebenarnya kecerdasan itu bukan hanya kecerdasan intelektual, gitu, tapi juga ada kecerdasan verbal, memerdik, ada kinestetik, ada kecerdasan seni, segala macam. Ya. Anak kita mungkin lemah secara akademik, tetapi dia teman yang empati pada saat kawannya perlu bantuan. Ini juga harus kita apresiasi. Oke. Nah, kemudian perlu juga kita percaya pada anak, ya, tidak harus terlalu sering memberikan instruksi, tidak sibuk menasehati, karena anak itu capek juga kalau sudah capek, sudah hafal ya dengan seluruh nasihat kita. Seringkali berikan dia atensi dengan oke, mama atau papa percaya sama kamu. Anak-anak yang pinter, mereka nggak suka bolak-balik dinasehatin. Iya ya, aku tahu. Oke, aku ngerti. Gitu ya. Ini juga penting ya, menghindari terlalu cepat campur tangan. Ini biasanya, nah ini orang tua yang terlalu memprotek anak itu kebiasaannya adalah campur tangan, ya. Sampai anaknya yang sudah kuliah aja juga masuk saat tidak masuk, orang tuanya telepon ke dosennya, ibu mohon maaf anak saya tidak masuk, aduh baik iki KSD piye gitu ya. Ya. Jadi dan ini tidak bisa tiba-tiba, ya. Ini harus dimulai sejak anak masih kecil, mulai pada saat anak bahkan balita bermain, apakah mainannya setelah selesai didorong untuk dibereskan sendiri atau orang tua atau ART yang turun tangan membereskan, ya. Jangan mengambil alih tanggung jawab anak. Kita biasakan anak untuk mengambil perannya sendiri sebatas proporsional tentu. Kadang-kadang yang terjadi adalah ya orang tua terlalu khawatir ketika misalnya nih dalam gambar ini ada dua anak berantem gitu ya. Dua anak, ini kakak adik berantem gitu, rebutan mainan atau dengan temannya rebutan mainan. Orang dewasa di sekitarnya udah buruan gitu. Jangan berantem, udah sini. Ya, mainnya kan dia. Kenapa nggak sekali waktu kita biarkan dulu? Ketika situasi aman, ya, sambil diajarin, mereka juga harus punya kesempatan untuk melatih diri memecahkan masalah. Ayo coba diselesaikan. Jadi nggak harus kita yang turun tangan langsung. Kemudian membandingkan ini juga tidak baik ya, sebaiknya dihindari membandingkan dengan saudara kandung. Tiap anak beda-beda, dan dari kasus yang saya terima, kasus-kasus yang masuk itu ketika orang tua membandingkan, mungkin tanpa sadar, membandingkan antara anak satu dengan anak yang lain. Kebetulan si kakak ini cantik, pinter, adiknya biasa saja, tanpa sadar gitu ya.
atau mungkin wajahnya juga berbeda seperti itu. Ini anak itu semakin besar dia bisa merasakan ya bahwa dia berbeda atau bahkan dibedakan. Nah, tidak tertutup kemungkinan kemudian antara kakak dan adik ini berpotensi mereka tidak suka satu sama lain dan itu bisa menjadi luka batin. Ya. Memberi alasan logis ya. Jadi kadang-kadang kita berhadapan dengan pertanyaan anak, pertanyaan sulit gitu ya. Kalau pertanyaan sebatas matematika begitu masih bisa dijelaskan, tapi kalau pertanyaannya tentang misalnya tentang Tuhan itu apa sih gitu ya, atau pertanyaan yang terkait dengan seks gitu, mama, mohon maaf ini dia menyebut nama alat kelamin laki-laki atau alat kelamin perempuan, ya. Kemudian itu apa sih gitu ya, atau kondom itu apa sih? Anak-anak kita cerdas, mereka sudah bisa baca pada saat usianya belum 6 tahun gitu, tapi nggak ngerti. Nah, beranikah kita memberikan alasan logis? Ya. Karena ketika anak berhadapan dengan sesuatu yang dia tidak ketahui, ya, ini kalau kita kemudian bilang, wah apa ya? Ya kalau kita bilang nggak tahu, kemudian mencari jawaban itu nggak apa-apa. Atau pada saat misalnya anak dilarang melakukan sesuatu, adik tutup pintunya, adik teleponnya nggak usah diterima. Kita mau orang tuanya mau menghindar nih, menghindar dari orang yang mau dihindari gitu ya. Terus bilang pokoknya jangan diangkat. Anak tanya dong, kenapa nggak boleh diangkat? Karena dia paling senang nih kalau telepon rumah berbunyi dia yang nomor satu harus ngangkat. Iya pokoknya karena nggak boleh, karena mama bilang nggak boleh, nggak bisa digugat gitu ya. Nah ini harus ada penjelasan ya sesuai dengan usia anak tentu saja. Kemudian ini juga ya kita hindari menghukum, membentak, memukul anak, menceritakan kekurangan anak di depan orang lain. Nah orang tua itu kadang-kadang ambivalen gitu ya. Jadi ketika anak dianggap melakukan kesalahan atau kenakalan gitu ya, di depan anak kita marah pada anak, kita menegur. Ya. Tapi nanti pada saat kita ketemu dengan keluarga besar, waktu Natalan mau waktu Paskah segala macam, di depan keluarga besar kita ceritakan kenakalan anak kita. Si anak dengar tuh. Kita ceritanya dengan ketawa-ketawa gitu ya. Nah, ini kan jadi aneh gitu ya. Berarti sebenarnya mama tuh suka ya aku begitu. Belajar mengendalikan ledakan kenakalan pada anak. Kenakalan saya kasih tanda kurung ya. Itu sangat subjektif. Gitu. Ada sebagian anak yang tidak bisa mengendalikan emosi. Jadi pada saat dia marahnya itu pakai barang-barang terlempar gitu ya. Pakai teriak-teriak, pakai badannya kaku begitu ya. Dan dia melawan ya. Marah yang meledak-ledak. Melukai, kadang-kadang melukai orang lain yang di dekat. Ini bisa tidak? Kita diuji untuk bisa mengendalikan diri. Ya. Kita bisa mengendalikan kenakalan tanpa kekerasan. Karena ada juga sebagian orang tua yang kalau anak sudah marah ngamuk-ngamuk, ya sudah cekot, gitu ya. Nah, ini ujian juga, gitu ya. Nah, kemudian juga pentingnya orang tua dekat dengan anak memanfaatkan golden moment, gitu. Anak-anak itu dengan orang tua itu nggak lama loh. Mungkin SD itu paling panjang 6 tahun gitu ya. Tapi setelah itu SMP itu 3 tahun, cuma 3 tahun. Belum lagi nanti dia sudah sibuk dengan sekolah, dengan teman-temannya. SMA sudah mulai semakin dekat dengan teman-teman, sudah mulai punya pacar, bahkan kuliah. Nah, sudah. Orang tua bahkan sudah tidak bisa menyentuh lagi. Jadi ketika anak-anak bersama dengan kita sebagai orang dewasa, maksimalkan kesempatan untuk bersama dengan mereka. Tidak harus kuantitas, mungkin kualitas. Tapi kualitas saja, kalau bagi anak-anak balita, kalau menurut saya kuantitas pertemuan tetap perlu juga ya. Karena anak-anak balita ini masih perlu disentuh secara langsung, ya, dipeluk dan seterusnya. Saya cepat saja ya.
Ya, ini saya skip saja orang tua sebagai contoh. Nah ini ayah, ayah itu juga berperan sangat penting bagi perkembangan anak. Dari beberapa riset ditunjukkan bahwa anak yang dibesarkan dengan ayah yang ikut berperan, ternyata perkembangan kepribadiannya lebih baik. Ya. Anak-anak yang dibesarkan bersama antara ibu dengan ayah, ya bersama-sama itu mereka lebih berprestasi di sekolah secara akademik. Kemudian mereka juga lebih komunikatif, lebih bisa beradaptasi dengan beragam situasi. Jadi pendek katanya soft skill-nya terasa, lebih terasa. Nah, artinya apa? Artinya jika ayah sebagai figur atau sosok laki-laki ini diberi kesempatan untuk bersama dengan ibu mengasuh anak, maka sebenarnya keterampilan ayah itu bisa sama baiknya kok dengan ibu. Bisa sama baiknya atau bahkan lebih baik ya. Ada sebagian anak yang lebih dekat ke ayahnya kan, nggak mau sama ibu, mana kurang asik, maunya sama ayah. Gitu. Jadi ayah ini sosok yang begitu penting dan sekarang ini sudah ayah itu sudah tidak aneh lagi kalau turut serta dalam pengasuhan sejak bayi bahkan ya. Mulai dari memberikan memberikan minuman pengganti ASI, kemudian ikut ganti popok dan segala macamnya ya. Bermain pasti juga. Itu juga penting ya, bagaimana kita mengatur penggunaan gadget dan internet, kapan ya bagian ini jujur saya akui tidak mudah. Apalagi selama pandemi gimana lagi gitu ya, karena anak-anak mau tidak mau harus berhadapan dengan gadget. Tetapi ya paling tidak upaya minimal bisa dilakukan pada saat-saat tertentu. Memang gadget ini sama-sama ditaruh, kemudian ada kesempatan anggota keluarga untuk bersama-sama beraktivitas ya. Dan bagi anak-anak yang sudah cukup besar atau remaja atau dewasa, mereka masing-masing pasti punya medsos begitu. Ini juga sebuah tantangan bagi para orang tua. Apakah kita juga bisa membersamai anak di dunia virtual? Ada sebuah ketika ada kesempatan untuk bergabung dengan anak di medsosnya, kenapa tidak? Begitu ya. Tentu saja kita juga harus bijak, tidak terlalu banyak mencampuri. Kemudian ini ya, mengobrol tentang hal-hal yang sensitif, orang tua harus memberi kesempatan dan bersedia. Ini terutama anak-anak remaja ya. Tetapi tidak akan bisa tiba-tiba anak berani ngobrol tentang pacaran dengan kita, dengan orang dewasa, dengan orang tua, kalau dari kecil kita tidak biasakan berdialog tadi. Jadi nyambung dengan poin pertama. Mereka nggak bisa tiba-tiba nanya, "Mah, aku tuh naksir ini." Nggak bisa. Atau, "Pah, aku ragu-ragu, jangan-jangan aku mengalami masalah ini." Mereka nggak akan berani begitu sepanjang dalam proses mereka bertumbuh menjadi anak-anak, kita tidak pernah berdialog. Ya. Dan iya, waktu terus ya, tinggal 3 menit. Jadi memang berkomunikasi dengan anak-anak itu nggak ada rumusnya ya. Kamu suster, bruder, bapak ibu, nggak ada rumusnya. Semuanya ini seperti sebuah layang-layang. Jadi kita pegang talinya, membiarkan layang-layang itu terbang, diulur gitu ya. Ada saat-saat tertentu kita tarik, ada saat tertentu kita ulur lagi ya. Mungkin memang tidak seluruh pengasuhan itu di tangan orang tua ya. Orang tua hanya sebagian kecil saja, tetapi fondasi ini teramat penting, teramat amat sangat penting. Dan pada anak-anak yang mungkin masih usia sekolah, meskipun orang tua tidak seluruh waktunya mengasuh anak, karena ada sekolah, ada mungkin di rumah juga diasuh oleh pengasuh atau ART atau neni atau apapun. Tetapi manajer tetap harus orang tua. Orang tua tetap harus jadi manajer. Orang tua tetap harus tahu arah anak ini mau kemana. Jadi yang bukan kemudian yang mengatur bukan orang-orang, bukan outsourcing ya, tapi orang tua sendiri. Dan ya, yang terakhir adalah
ini kesempatan buat kita semua bahwa menjadi orang tua yang cerdas ya, cerdas artinya kita belajar bagaimana menjadi orang tua. Parenting itu bagaimana kita belajar menjadi orang tua, bagaimana kita juga berani dengan bijak ya memberikan upaya untuk mencintai anak secara cerdas juga, dan ini sebenarnya adalah balik lagi pada wujud syukur kita pada Tuhan.